Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak saleh-salehah. Hari ini kita akan belajar materi Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ini adalah salah satu nama yang baik dari Allah ya. Nah, tujuan agar kalian mampu memahami bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Al-Wahhab atau yang Maha Pemberi. Nah, Al-Wahhab ini artinya adalah Allah yang Maha Pemberi. Salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna ya, merupakan urutan ke-16. Mengapa Allah memiliki nama yang sangat indah yaitu Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada semua yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi karunia kepada manusia saja. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada semua yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa meminta balasan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada hambanya, Allah tidak pernah memberi balasan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada makhluknya tanpa batasan waktu, tanpa batasan jarak, ya. Karena pagi hari, siang hari maupun malam hari, karunia Allah akan selalu diberikan kepada seluruh yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian tanpa batasan jarak, di seluruh belahan bumi manapun Allah memberikan karunia kepada semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum." Nah, Allah berfirman, "Mintalah kepadaku, maka akan kukabulkan semuanya." Jadi, maha baiknya Allah ketika makhluknya meminta dengan sering, Allah Subhanahu wa taala senang kepada makhluknya, kepada hambanya yang sering meminta. Jadi, mengapa? Karena apa? Karena ini Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," ya. Jadi Allah sangat senang, Allah sangat senang jika hambanya meminta kepada Allah, maka akan kukabulkan semuanya. Maka akan Allah kabulkan semuanya. Walaupun karunia Allah yang datang kepada kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang kita butuhkan ya dalam bentuk apapun. Kemudian, apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Al-Wahhab atau itu apa buktinya? Yang pertama, contoh kecilnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia oksigen yang berlimpah, ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bernafas dengan bebas ya. Coba kita tarik nafas dan keluarkan perlahan ya. Alhamdulillah. Setelah kita tarik nafas, apakah Allah meminta balasan? Tentu tidak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberi balasan kepada karunia yang Allah berikan kepada makhluknya ya. Allah memberikan manusia oksigen yang berlimpah. Kemudian apalagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia anggota tubuh yang lengkap. Alhamdulillah ya.
Kita semua diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gunakan anggota tubuh kita yang lengkap ini untuk hal-hal yang baik. Ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber daya alam yang berlimpah. Ya, di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Baik itu tumbuhan, hewan, ya, ataupun hasil bumi yang lainnya. Kemudian Allah memberikan berbagai kemampuan kepada kita. Contoh kecilnya kemampuan manusia untuk berkedip. Ya, alhamdulillah. Kita diberi kemampuan berkedip otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan kemampuan untuk bergerak, ya. Alhamdulillah kita masih bisa bergerak, masih bisa melihat ke kanan, ke kiri, melirik ke kanan atau ke kiri, mengangkatkan tangan ke atas, ke samping, ke bawah, ya. Kita diberikan kemampuan-kemampuan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengimani atau bagaimana cara kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki nama Al-Wahhab atau yang memberi, yang Maha Pemberi. Salah satunya adalah dengan kita meminta hanya kepada Allah. Seperti yang telah tadi Ibu sebutkan, Ud'uni astajib lakum. Begitu kata Allah. Mintalah kepadaku, maka akan kukabulkan semuanya. Ya, jadi jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, membantu orang lain selagi mampu. Allah pun memberikan kita kemampuan kepada semuanya, ya. Nah, kita juga harus bisa membantu kepada orang lain selagi kita mampu. Namun, ketika kita belum mampu, kita bisa melakukan atau kita bisa membantu dengan cara-cara yang lain. Kemudian, tidak ragu untuk membantu atau bersedekah, ya. Jangan ketika kita mau bersedekah, kita merasa ragu untuk mengeluarkan sedekah. Ataupun ketika kita mau membantu ayah atau bunda, tidak ada rasa ragu, ya. Jangan ada rasa ragu ketika kita mau membantu orang lain, ketika kita mau bersedekah. Kemudian menjaga pemberian dari Allah. Seperti mata yang diberikan oleh Allah, anggota badan yang lain yang diberikan oleh Allah, kita harus jaga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita semuanya dengan kondisi yang amat sangat baik, ya. Maka dari itu kita harus menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar ya, ataupun boleh langsung tanyakan kepada Ibu Guru. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kalian amalkan. Cukup sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.